Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Marianto, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Boyolali. Saya akan mempresentasikan aksi nyata pada Lokakarya ke-7 ini. Saya mengambil modul 3.3, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Aksi nyata ini saya beri judul Program Kokurikuler Literasi Membaca Kitab Suci. Adapun tujuan program ini ada 5, yaitu meningkatkan kompetensi iman dan takwa, membentuk karakter cinta terhadap kitab suci, meningkatkan intensitas interaksi dengan kitab suci, meningkatkan semangat membaca kitab suci, dan mendorong pengamalan kitab suci sesuai dengan agama masing-masing. Yang berikutnya mengenai latar belakang dari adanya program ini, bahwa program ini dari, oleh, dan untuk murid sendiri. Sebuah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada murid-murid di SMA Negeri 1 Boyolali untuk mereka itu mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan, atau yang sering dikenal dengan voice, choice, dan ownership. Murid mengusulkan saat membaca kitab suci surat sesuai dengan agama yang dianut oleh murid sendiri. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Bahwa kegiatan ini dilatar belakangi pula adanya sebuah kebutuhan dari murid agar mereka mampu berliterasi pada kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing. Sehingga bisa dikatakan program ini diinisiasi oleh murid, dari, oleh, dan untuk murid sendiri. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan bisa kita lihat dalam slide berikut ini. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu terciptanya lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi positif. Murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki toleransi dengan penganut agama yang berbeda di sekolah. Adapun struktur program dan mitra, bahwa struktur program ini literasi membaca kitab suci di SMA 1 Boyolali dilaksanakan setiap hari kurang lebih 15 menit sebelum jam pertama dimulai. Untuk kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, memiliki yang pertama yaitu sumber daya yang meliputi 7 aset atau 7 sumber daya berupa murid, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama, yang mengimplementasikan asset based thinking. Berikut pelaksanaan dari program literasi membaca kitab suci. Dari ketiga foto di atas meliputi voice, choice, dan ownership murid beragama Islam. Voice yaitu usulan dari murid agar kegiatan literasi dimulai dengan pembuatan kelompok. Choice, siswa ada yang memilih sebagai mentor dan mentee di kelas. Serta untuk ownership, yaitu hasil karya murid berupa setting kelas sesuai harapan mereka. Sehingga program ini melibatkan semua murid, dan yang menginisiasi adalah murid sendiri. Sehingga harapan dalam program ini adalah berdampak pada murid. Ini adalah tampilan slide untuk
voice, choice, dan ownership dari murid beragama Hindu dan murid yang beragama Katolik dan Kristen. Kami tampilkan pula berupa link video literasi membaca kitab suci dengan mengklik link video yang sudah kami sediakan. Kemudian untuk monitoring evaluasi, ada 5 hal yang menjadi monef dalam program ini, sebagaimana slide yang saya tampilkan. Dan yang terakhir, adanya tantangan dalam program ini. Di antaranya yang saya temukan, ada murid yang tidak tepat waktu masuk kelas, maka ada strategi pengendaliannya, yaitu dengan menyusun keyakinan-keyakinan kelas, sebagaimana telah kami pelajari di modul 1. Dan juga manakala ada murid yang tidak mengikuti dengan baik kegiatan ini, maka ada segitiga restitusi. Manakala ada murid yang belum bisa membaca kitab suci dengan lancar, misalnya belum bisa membaca Al-Quran dengan baik ataupun membaca Veda, maka strategi pengendaliannya adalah dengan adanya pendampingan oleh mentor atau pemimpin teman sebaya. Demikian presentasi dari aksi nyata yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.